Selamat datang di podcast Fox Radio Amsterdam. Kini Fox Radio Amsterdam punya YouTube channel resmi yang didedikasikan untuk podcast. Dan di episode kali ini, mikrofon akan diambil alih oleh saya, Agus Lim. Saya mengajak Foxian untuk melihat sisi lain dari Fox Radio Amsterdam. Anda akan melihat wajah-wajah dari penyiar Fox Radio Amsterdam. Biasanya mereka yang bertanya, tapi kini kita yang akan mewawancarai. Penasaran seperti apa menjadi penyiar Fox Radio Amsterdam? Dan apa pengalaman paling menyenangkan, mengesankan bagi para penyiar ini? Tonton sampai habis. Fox Radio. Saya boleh jawab dulu? Ya. Berita-berita yang penting adalah aktual. Dan jika berhubungan dengan atau menyangkut kepentingan orang-orang Indonesia atau orang asing di Belanda, itu pasti saya pilih. Dan yang juga masuk dalam perhatian saya adalah lingkungan hidup. Jadi ekologi. Kemudian buku. Buku selalu saya memilih. Pada awalnya saya memilih dari penulis-penulis Belanda yang topiknya menyangkut Indonesia atau baik masa kini maupun masa lalu. Seperti ini yang sedang saya baca. The Zwevende Wereld, jadi dunia yang mengambang. Ini ada seorang dokter, dia orang Jerman. Dari Jerman ke Belanda, dari Belanda dia ke Batavia. Dan dari Batavia dia ke Nagasaki. Seperti itu yang saya cari. Nah, kalau dari saya, untuk berita itu pertama sama dengan Bu Yanti, aktual. Dan yang kedua, karena siaran kita hari Kamis di Fox Radio ya, sampai hari Minggu, berarti ada kekosongan antara hari Senin sampai Rabu ya. Nah, jadi berita yang saya pilih itu sebisa mungkin adalah berita yang terbit antara hari Senin sampai hari Rabu, sampai Kamis ya misalnya ya. Supaya nanti hari Jumat sampai hari Minggu teman-teman itu bisa memakai berita yang sebelum hari Rabu Jumat itu ya. Jadi supaya ada berita untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi saya menggunakan berita yang dari Senin sampai hari Rabu ya. Jadi dan tentunya berita itu tidak lebih tua daripada hari Senin karena biasanya sudah disiarkan oleh penyiar sebelumnya gitu ya. Jadi supaya nggak tumpang tindih. Kemudian yang kedua pasti berkaitan dengan Belanda dan kalau bisa sebisa mungkin itu viral ya, eye catching gitu. Misalnya topik tertentu yang sedang dipertimbangkan, misalnya pemilu, perumahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang ekonomi itu karena ekonomi itu adalah tergantung dari publikasi pertama. Jadi jika ada publikasi baru, misalnya riset dari bank atau riset dari lembaga penelitian, itu kan saya ambil. Dan yang kedua, itu ada publikasi berkala dari CBS, yaitu adalah Centraal Bureau Statistika Belanda. Misalnya publikasi inflasi, itu pasti keluar awal-awal bulan. Jadi biasanya kalau kebetulan saya siaran di awal bulan, itu akan saya ambil beritanya. Jadi tergantung dari publikasi. Nah, kalau buku itu adalah buku yang pernah saya baca sebelumnya. Jadi supaya saya nggak baca ulang lagi. Tapi mungkin ke depan itu saya akan pilih lebih banyak baca buku lagi yang khusus untuk disampaikan di Fox Radio. Kira-kira seperti itu. Fox Radio. Pengalaman apa nih, Nafis, yang paling berkesan tentang youth listeners? Kalau menurut kamu apa? Kayaknya pas masa-masa karena kita Masa kan berdua indah di sekolah. Ya jadi menurutku sih yang itu ya, horor. Cerita horor tapi itu. sekarang kita udah nggak pernah lagi horor. Padahal kayaknya waktu itu antusiasnya juga tinggi ya. Soalnya aku udah gak takut sama setan. Tapi aku juga lama-lama gak takut loh. Padahal kita udah punya cerita banyak horor di kastil kan. Terus ya fun fact Foxian, biasanya tuh cerita-cerita horor yang kita sampaikan tuh nggak semuanya kayak in real life bener-bener kenyataan.
Kalau punyamu, kalau punyaku aku yang keluar dari mulutku semua itu cerita Bener. nyata. Kalau yang punya aku ceritanya ChatGPT. Jadi aku tanya ke ChatGPT terus habis itu bikinin dong story paling menyeramkan gitu. Tapi kan kamu juga suka nyelip-nyelipin Enggak, paling kejadian-kejadian cuma aku ngambil ceritanya terus aku suruh lebih-lebihkan. enggak, Sama ChatGPT dia suruh dihiperbolakan, guys. suruh diindahkan gitu. Bukan diindahkan, dihiperbola. Padahal misalnya nih nggak ada suara kayak kuku di dinding, tapi sama dia disebut gitu. Ya biar wah gitu. Fox Radio. Oh, pertanyaannya serius sekali ya, Olga? Karena temanya harusnya serius, jadi pertanyaan serius juga ke kita Iya, ini. seru nih pertanyaannya. Ini mau Mas Daum dulu atau Uli dulu coba. Uli ya? Ya, persiapannya sih pasti yang pertama itu perut itu harus kenyang dulu sih. Karena jauh-jauh dari Karena jauh-jauh Heerenveen ya ke dari Bambrugge sini ya. Iya, biasanya aku dari Heerenveen. Jadi yang pertama itu pasti aku sarapan dulu sih, Mas. Sarapan tuh penting, jadi biar fokus ya. Biar fokus. Tapi yang paling utama adalah memang biasanya bukan biasanya, tapi memang perlu riset. Ya, biasanya aku riset, cari banyak sumber berita itu dari internet, dari website ya biasanya. Bisa tuh dari Nose atau Dutch News. Biasanya kan di situ banyak banget memang berita-berita terupdate setiap minggunya itu mengenai berita-berita terbaru mengenai imigrasi ataupun working in Netherlands. Ya, dan Jadi, sesuai tema obrolan kita yang tiap hari Sabtu itu kita sering bahas tema-tema tentang kerja di Belanda, mulai dari imigrasi, kedatangan, Betul. kemudian izin tinggal, izin kerja dan pengalaman. seterusnya ya. Iya gitu. Nah, barulah nanti aku bakal bawa itu ke diskusi bareng Mas Dawam nih. Ya, apakah mau kita bawain atau ada yang kita keep gitu. Jadi memang kita saring Iya, bersama aku gitu juga ya Mas jadi ya. inget beberapa kali kan Uli juga ngasihkan draft berita yang akan dibaca dan akan didiskusikan nanti. Iya, Contoh betul. yang pas waktu aku lupa bulan apa itu tentang saat itu pemerintah membuat aturan baru yang mengurangi atau menambah syarat tertentu Iya. tentang biaya atau tentang syarat-syarat sebagainya itu. Iya. Uli pernah mengirim ke aku juga. Iya, dan pastinya ya kita teamwork ya, Mas ya. Kita akan saring dan kita akan diskusi. Apakah berita tersebut cocok gak sih kita bawain gitu. Bener banget. Itu sih dari aku sih, Mas. Tapi mungkin kalau dari Mas Dawa ada Iya, opini itu sendiri. Ya hampir sama sih kurang lebih dengan apa yang disiapkan Uli. Karena yang paling penting fisik harus siap dulu ya, karena jauh-jauh dari Utrecht kemudian ke Bambrugge. Kalau fisiknya nggak kuat tentu nggak kuat juga untuk siaran. Betul. Setelah itu atau sebelum berangkat udah menyiapkan bahan-bahan. Tadi Uli menyebutkan ada NOS, ada Dutch News, itu hampir sama juga. Plus ku tambahkan kalau yang waktu itu pernah ku pakai ya Uli ya. Aku pakai dari GNFI, Good News from Indonesia. Jadi meskipun kita radio yang siar di Belanda, tapi pasti pendengarnya banyak juga yang dari Indonesia. Jadi aku cari bahan-bahan dari Indonesia yang ya utamanya good news lah. Selain itu untuk menambah yang disampaikan Uli tadi, aku juga pernah mengambil satu profil bukan orang Indonesia sih, tapi dia ya sesama kita lah, fellow expat yang tinggal di Belanda. Jadi dia pengungsi, kontaknya dia pengungsi dari Ukraina. Iya, Jadi waktu itu kita pernah obrolin kan, Kita pernah obrolin. namanya Mas Jamal ya. Iya, Saya Mas ingat ya, Jamal. namanya Mas Jamal itu Lucu dia ya dari Ukraina, udah 3 tahun sejak perang itu, kemudian tinggal di Belanda. Dia juga ikut kursus bahasa Belanda untuk menuju ke integrasi dan seterusnya tadi. Dia seneng banget tinggal di Belanda karena dia bisa bersama keluarganya, bisa Betul. beraktivitas, bisa kuliah juga dia dan kursus itu tadi. Ya, tapi selain dari sumber-sumber news tersebut itu juga bisa ya Mas aku sih pernah sekali tuh aku untuk tanya langsung ke orang Belandanya gitu di sini yang memang mereka kerja di sini gitu, dan itu juga salah satu sumber yang memang bisa jadi bahan buat aku sih untuk aku bawain ke radio untuk kita broadcast bareng gitu. Termasuk
suatu saat nanti Ya. tentu Uli juga perlu juga mengajak mereka untuk siaran juga di sini. Iya, siaran. Jadi kita nggak cuma menyiapkan bahan berita, tapi juga mengundang narasumber untuk datang ke sini. Hopefully ya. Ya, Next time kita bawa mereka untuk siaran bareng. benar-benar. Fox Radio. Apa coba lu, Vin? Ya ini makanya aku lagi mikir, kayaknya mungkin banyak pengalaman masalah ini kali ya, komunikasi di tempat kerja kan, karena kebanyakan yang kita ngobrol bareng itu tamu-tamu biasanya kan profesional. Nah, jadi yang paling yang biasanya keluar pertama atau kedua kesebut itu biasanya masalah komunikasi. Tapi tapi wajar sih negara-negara lain dengan kultur dan bahasa yang lain. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau kamu gimana, Thor? Kalau gue sih mungkin yang termasuk sering gue dengar adalah tantangan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di sini kali ya. Karena kita kan emang lagi-lagi kayak yang lo bilang tadi, kita datang ke negara baru, jadi kita harus adjust dengan bayar pajak tuh gimana sih, ada peraturan apa sih, bahkan mau bangun rumah aja di sini kan harus minta izin ke Kemente buat lain-lain gitu. Itu sih sama mungkin cuaca kali ya. Kayaknya ini universal deh. Iya, Untuk benar, orang-orang tropis kayak kita, tantangannya di negara 4 musim yang apalagi kayak sekarang dingin. Jadi ya gitu deh. Iya sih, iya benar juga sih. Itu cuaca juga jadi salah satu memang kayak, ternyata di sini matahari bisa terbenam lebih cepat Dan terbitnya lebih lama. dan terbitnya lebih lama. Jadi benar-benar matahari cuma ada 4 jam, 5 jam. Kok udah gelap? Itu sih. Gitu Tapi sih, lumayan lah kalau dingin tetap ada sanga-sanga. Gue tetap jualan dong. Iyalah. Tetap on brand ya, Thor. Fox Radio. Gimana kalau dari Kak Cindy, kan kita udah ketemu banyak banget nih narasumber di hari Minggu yang memang kita khusus temanya tuh budaya. Kalau dari aku semua narasumber tuh inspiratif ya, karena kayak masih terhubung banget dengan akar budaya Indonesia, dan itu bikin kangen banget. Oh, ternyata banyak orang Indonesia yang inspiratif di sini, bikin impact juga. Betul. Dan mereka itu menjadi contoh ya, bisa jadi motivasi bagi orang lain Indonesia yang baru lain. datang. Betul. Sangat informatif. Kita selalu belajar lagi dari setiap narasumber yang hadir. Betul. Setiap narasumber itu ada cerita masing-masing Betul. yang sangat menarik gitu. Ya, benar-benar mereka berjuang di rantau gitu ya. Betul. Apalagi kalau yang mereka udah lama tinggal di sini tapi masih banyak niat buat menerapkan budaya Indonesia dan menyebarkan, itu sangat inspiratif menurut aku. Menurut aku yang sebenarnya semuanya inspiratif, tapi narasumber yang sangat membekas di aku tuh sebenarnya ada 2, Kak. Oke. Siapa tuh? Yang pertama itu Bapak orang Belanda yang nulis buku tentang Majapahit. Itu siapa namanya, Kak? Aku lupa. Yang kita wawancara via telepon. Itu Bapak itu orang Belanda dan dia jatuh cinta sama budaya Indonesia. Jadi bukan orang Indonesia ya. Cuman dia sejatuh cinta itu sama budaya Indonesia, dan dia mengemas cerita Majapahit dengan bahasa yang seru banget gitu. Jadi kayak kalau kita baca bukunya itu kayak baca novel, bukan baca buku sejarah. Terus yang kedua itu Pak Riki Risoles. Pak Riki Risoles. Aku love banget sama bapaknya atau kakak. Aku love banget sama kakaknya karena dia kan salah satu orang yang lahir di sini tapi punya budaya Indonesia gitu ya. Dan dia masih cinta banget sama budaya itu, dan itu yang dia tuangkan di stand up komedi. Dia kan stand up komedian ya. Dan menurut aku itu kayak, wah, ini cara yang lucu untuk memperkenalkan budaya kita ke masyarakat Belanda gitu. Karena stand up komedinya kan bahasa Belanda juga ya. Betul. Itu bapaknya energik dan lucu banget sih waktu di wawancara aku. Nanti kita ke teater nontonnya. Aku seneng banget sih. Gak sabar. Kalau Haura gimana? Waduh. Yang paling terkesan gitu. Waktu itu pas aku sama Kak Cindy sempat sama Kak Steve juga ya, kita interview Mbak Sukma. Penyanyi jazz.
Menurut Ya. aku ya keren aja gitu lah. Apa namanya, pathnya dari dulu dia kayak kerasa banget passion buat musiknya di situ gitu loh. Terus habis itu ya dia sebenarnya bukan tinggal di Belanda sih, tapi kayak kelihatan juga kan kayak apa diaspora Indonesia di tempat lain juga tetap. Dia tinggal di Singapura. Di Singapura. Dan sering tampil di berbagai festival jazz. Iya. Dan anaknya sekarang sekolah di Den Haag Iya. gitu. Makanya terikat Makanya dengan sekarang dia Belanda sering itu ke ya. sini. Iya. Karena bapak anaknya memang orang Belanda. I see. Jadi sekarang dia di Belanda. Sebenarnya kita narasumbernya banyak ya penyanyi. Cuman kayak betul. Ya kita sering kedatangan musisi juga. Fox Radio. Mungkin- Citran yang baru. Kesannya apa nih? Kesannya buat Foxian, mungkin kesannya menyenangkan ya Pak ya, karena kan media itu jadi yang menjembatani, apalagi di dunia digital sekarang, antara berita apapun dan juga yang baca berita ya Pak ya. Jadi kayaknya kesannya menurutku menarik banget, terutama biasanya kalau radio tuh aku asumsinya ini mah pakai di mobil nih atau di ya pokoknya nggak mungkin lah ya kalau misalnya dari HP gitu. Tapi ternyata Fox Radio Amsterdam punya ide yang lebih cemerlang, lebih advance, di mana dijadiin dibuat di aplikasi gitu. Itu menurut aku keren banget sih gitu. Maksudnya jadi kerjanya sih kayak normal, maksudnya seperti manusiawi lah. Kadang-kadang Iya, Pak. Up and down, kadang-kadang wah semangat, Ada tapi naiknya, ada kadang-kadang kok turunnya. nggak selalu dimudahkan jadi. Betul. Tapi yang pasti kita berusaha untuk semangat untuk teman-teman Foxian yang ada di Belanda terutama ya Pak ya. Dimanapun berada. Dimanapun berada. Ya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan lah ya. Iya, siapa tahu nanti makin oke gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya makin gede Pak, oke banget sebenarnya. Ya. Karena kan sekarang juga orang kalau aku lihat banyak juga tuh di luar Belanda yang dengerin kita, yang lihat YouTube kita juga. Jadi harapannya sih langsung harapannya nih. Betulnya kan kita memang kecil, jadi kita cuma bisa tambah besar. Iya Pak. Kan? Tapi kecil, udah kan? lumayan ya Pak ya menurut Bapak gimana? Iya, Kesan lumayan. Tapi kita katanya nggak boleh self fulfilling prophecy gitu kan? Yes, Nggak betul. boleh puas, kalau nggak itu jadi penghalang untuk maju. Tapi ya ngapain juga dihalangin ya? Iya, tabrak aja. Tabrak aja kan? Sing ada lawan. Sing ada lawan. Iya. Tapi ya kalau menurut aku juga gitu sih. Fox Radio. Nggak kerasa ya kita udah setahun aja nih di Fox. Ya ampun, happy anniversary buat Happy kita anniversary. berdua. Meskipun sebenarnya Agustus loh ya. Sebenarnya Agustus, jadi setahun lebih punjul Siti ya. Setahun Punjul City. Kita kan udah melalui masa-masa yang awal banget, masih sedikit, sekarang udah ramean. Nah, di winter-winter yang dingin-dingin ini, kita bikin ini yuk, nostalgia yang membuat suasana jadi hangat. Nostalgia. Oke. Jadi aku juga bersyukur banget karena Utami itu sebenarnya adalah partner pertama siaran aku. Iya, dan sampai sekarang ya. Bener. Terus sudah setahun bersama menemani Fox itu tuh menurutmu apa sih yang berkesan? Lebih banyak sukanya daripada dukanya sih. Malah iya, hampir sama nggak ada sih. dukanya ya sebenarnya. Iya. Dukanya tuh kalau cuacanya jelek iya, harus bener. naik bus. Bener, itu jarak sih sebenarnya. Iya. Tapi kan demi Foxian ya. Bener, dan setia. kesannya tuh kalau buat aku ya, karena kalau lagi kesini tuh kita ketemu teman, kita ketemu diaspora, kita ketemu narasumber yang oke. Betul, itu yang bikin semangat sih. Jadi kesannya sangat menyenangkan. Yang paling berkesan aku juga bingung sih. Apa ya, sebenarnya betul yang kata kamu ya Utami. Jadi setiap kita ketemu narasumber baru, setiap kita siaran, kita selalu dapat informasi baru, semakin Iya. tambah pintar dan belajar banyak dari orang lain. Dan kita juga seneng banget nge-share ilmu-ilmu ini ke Foxian semuanya. Iya. Tapi menurut aku yang paling berkesan adalah Apa?
Apa coba? Apa ya? Apa ya? Bingung kan? Saya jadi tahu juga bahwa ternyata banyak banget orang Indonesia yang ada di Belanda itu tuh berprestasi. Berprestasi, pinter-pinter, Iya. hebat-hebat. Iya, aku bingung sih kalau ditanyain paling berkesan. Semuanya berkesan dan semuanya menyenangkan ya. Semuanya menyenangkan. Terus kalau apa ya, pas lagi cuacanya jelek, males bangun pagi, apa sih yang membuat kamu tuh tetap termotivasi buat datang ke Fox? Yang pertama adalah keluarga Steve di rumah yang selalu dengerin kita berdua siaran, yang selalu iya, menanti-nanti gitu ya. Karena kalau lewat telepon doang kan ya udahlah langsung ngomongin tentang ini itu. Tapi kalau lewat siaran tuh sambil muterin lagu, sambil kita ngobrolin sesuatu. Jadi keluargaku di rumah tuh juga dengerin apa sih topik yang paling hangat di Belanda gitu ya. Dan denger dan kita kan selalu membuka dengan berita-berita cuaca. Iya, gitu. benar. Dan Jadi itu ini sih ya yang bikin berita semangat. terkini di Belanda tuh lagi apa yang ngehits, jadi kita pun ikut up to date ya Betul. dengan situasi yang ada di Belanda. Kalau buat Utami tuh gimana caranya biar tetap semangat ke sini? Itu ya karena nanti pas di sini tuh beban kehidupanku hilang, ketemu sama teman, Bener. terus dengerin lagu-lagu yang angkatanku gitu. Nggak mikirin kerjaan. Nggak mikirin kerjaan, meskipun biasanya harinya berikutnya Senin kan. Betul. Tapi mengakhiri di minggu itu tuh dengan di sini gitu. Betul, Kan setuju. jadwal kita di minggu ya. Kebanyakan gitu. Boleh nggak balik lagi ke yang paling berkesan? Aku keinget banget sama narasumber namanya Sinta Wulur. Jadi tuh iya. aku tuh senang banget kok dapet narasumber yang kayak artis, semacam artis tapi kayak dalam bermusik. Iya. Punya prestasi yang sangat luar biasa, tapi mereka tetap rendah hati gitu. Iya sih Humble. benar. Kalau apa ya, sesi siaran yang aku paling ingat, aku nggak mau bilang berkesan, Karena semuanya soalnya berkesan. tadi kan aku bilang semuanya berkesan. Tapi yang bikin aku ingat terus itu adalah pas ada Kak Robert yang perias. Yang kamu di make upin langsung. Iya, aku di make upin langsung karena Seru. beliau itu kan seorang perias yang udah mendunia. Bahkan Whitney Houston aja yang ngerias tuh beliau gitu. Terus aku nonton sih dipegang-pegang waktu itu. mukanya. Iya. Jadi manglingi ya. Manglingi, iya. Terus ya beliau meskipun sudah sekaliber itu tuh tetap humble dan mau sharing sharing makeup cepet supaya kita ini yang mau kerja itu tuh bisa tetap makeupan. Dan makeupan tuh kan kalau buat perempuan ini ya kayak menghargai diri sendiri ya. Betul. Nah, tapi dengan cara yang cepet. Fox Radio. Saya ingin berhubungan langsung dengan pendengar kita. Jadi kalau bisa interaktif gitu, untuk rubrik buku mungkin bisa kita lengkapi dengan mengundang pendengar kita untuk menulis sesuatu yang kemudian dibacakan di radio. Di masa depan ya, jadi pendengar itu lebih interaktif dengan kita. Misalnya lewat TikTok, Facebook, Instagram, atau YouTube gitu ya. Jadi bisa langsung interaksi, bisa tanya pertanyaan, dan bahkan mereka bisa telepon gitu. Tetap akan membawakan banyak narasumber dari berbagai latar belakang. Semakin banyak pendengar Foxian yang reach out ke kita, semakin senang dengerin kita, semakin Eksis banyak terus. penyiarnya, semakin banyak narasumbernya, Iya. semakin banyak yang beli sangat-sangat. Iya. Banyak duit. Harapannya semakin solid sih Pak. Karena kan kalau misalnya nggak ada orangnya, percuma juga ya nggak jalan apa ya. Betul. Ya mudah-mudahan semakin bisa diterima oleh semakin luas kalangan, terutama diaspora Indonesia pertama ya. Kalau semakin bisa diakseptasi kan orang suka dengan kehadiran Fox Radio Amsterdam, wah itu pasti bisa dimonetize, segalanya akan terbuka. Segalanya akan terbuka ya Pak ya. Berharap radio ini akan semakin besar, semakin maju, semakin banyak pendengarnya, semakin banyak rubrik-rubrik acaranya, dan semakin sukses lagi gaungnya. Aku harap banget Fox Radio Amsterdam ini bisa jadi tempat curhat para diaspora anak-anak perantauan yang ada di Belanda. Jadi istilahnya tempat curhat gratis ya, tanpa harus subscription premium kayak Spotify gitu. Jadi tinggal buka aja aplikasi kita dan bisa banget untuk
curhat. Harapan buat Fox ya, bismillah semoga Fox bakal terus berkembang lah ya, karena menurut aku Fox itu salah satu space yang menurut aku sangat inspiratif, dan kolega-kolega aku juga baik banget. Jadi harapan aku nothing but the best lah for the future. Hopefully selalu berkembang, selalu lebih banyak reach-nya, lebih banyak orang yang tahu radio ini, karena menurut aku ya kita visinya bagus gitu loh, menjadi suara iya diaspora betul ya. banget ya sebetulnya. Dan sangat-sangat. Dan Iya, sangat-sangat. juga. Jadi aku setuju banget sama Kak Cindy dan Haura. Aku pengen kita bisa nge-reach lebih banyak narasumber dan juga menyebarkan informasi-informasi yang bisa kita dapat dari narasumber ini ke audiens yang lebih luas lagi. Jadi semakin banyak diaspora yang terhubung, dan medianya ya Fox Radio Amsterdam. Kalau dari gue mungkin semoga Fox makin besar, semakin banyak dicintain dan didengar sama para diaspora di Indonesia. Karena maksudnya sebagai diaspora pasti kadang-kadang kan kangen tuh ya dengerin leader lagu Indonesia, dengerin orang ngomong bahasa Indonesia kayak gitu, dan ya siaran ngobrol kayak gini. Jadi semoga makin banyak juga diaspora Indonesia yang mau jadi bintang tamu di Fox. Biar ya makin ramai aja kita kalau siaran gitu. Fox jadi lebih besar, jadi lebih menjangkau diaspora, nggak cuma di Belanda tapi juga mungkin di seluruh Eropa atau seluruh dunia. Iya. Kan lumayan ya buat bisa jadi sarana berbagi cerita untuk semua diaspora. Jadi kayak either di Belanda atau nanti beyond. Iya, betul banget. Itu sih. Super nice. Kita juga berharap ya suksesnya Fox juga berarti juga suksesnya sangat-sangat. Semakin banyak pendengarnya, semakin banyak penggunanya. Semoga harapan kita berdua tahun depan Fox Radio bisa lebih apa nih, Cip? Lebih sing ada lawan. Ya udahlah, lebih sing ada lawan aja ya. Mantap. Sangat-sangat sing ada lawan.